Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Bu. Iya. Sinara, silakan duduk Bu Yani. Ini monggo telepon Bu Ika. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Senyumnya juga sumringah sekali ini harus sepertinya. harus walaupun sebagaimanapun tetap harus. Bu Yani sedang sibuk apa ini? Ini kebetulan tadi habis ngawas anak ujian, kemudian mengembalikan semuanya peralatan dan kesini. Ini hari terakhir ujian. Masih besok. Masih satu hari iya, lagi. masih satu hari Iya, lagi. jadi masih sibuk-sibuknya ini. Iya, begitulah ceritanya. Terima kasih sudah menyempatkan ke sini. Iya, ini memang di sela-sela kesibukan saya memang harus ketemu Bu Ika. Itu tujuan saya. Iya, berarti kita akan melakukan sesi coaching yang kita sepakati ya, tapi saya akan membantu Bu Heni untuk menemukan tujuan, kemudian memperjelas langkah-langkah dengan sumber dayanya begitu ya. Apakah Bu Heni bersedia? Iya, siap bersedia Bu Ika. Ya, sebagai seorang coaching saya juga nanti akan banyak bertanya ini. Iya, monggo. Supaya nanti lebih jelas lagi tujuan yang ada dalam benak Bu Heni gitu kan. Iya. Nah, nanti selama sesi coaching ini kira-kira akan kita laksanakan selama berapa? 30 menit sampai monggo dari Bu 45 Ika. menit. Apakah cukup atau kurang Bu Heni ini? Cukup ya? Iya, Cukup ya? Dari Bu Ika saja nanti Ya. kalau memang sudah. Dan nanti jika selama kita nanti ngobrol ada hal-hal yang keluar dari topik pembicaraan kita, nanti bolehkah saya mohon izin menyela ya? Iya, monggo Ya, boleh. nanti supaya tidak keluar dari smart goal yang ingin Bu Heni capai. Iya. Dan apabila nanti saya banyak mencatat, apakah diperbolehkan? Monggo Bu Ika. Nanti supaya ada hal-hal yang penting tidak terlewatkan ya. Monggo Bu Ika, silakan. Catat aja Ya, apa-apa. terima kasih. Kemudian Bu Heni nanti dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada nih Bu Ika. Ya. Mungkin nanti kalau di perjalanan memang saya ada yang ingin saya tanyakan, nanti saya langsung ke Bu Ika, saya tanyakan Bu Ika. Iya. Oke, kalau begitu sudah siap? Insya Allah siap. Kalau kita mulai ya. Bismillah ya. Iya, siap. Saya juga sudah mau mulai mencatat. Monggo Bu Ika. Apa sih yang menjadi tujuan Bu Heni ini untuk Ya. melakukan coaching pada kesempatan siang hari ini, Bu Heni? Iya, tujuan saya itu begini Bu Ika, saya itu ingin mendapatkan pengganti seorang bendahara, mengganti bendahara di bulan Juni 2025 ini Bu Ika. Oh iya, pengganti bendahara. Bulan Juni ini ya? Iya, bulan Juni kan nanti bulan Juli sudah ajaran baru nih Bu Ika. Nanti ya berarti kan Juni itu sudah dapat gitu. Intinya berarti nanti bulan Juli itu sudah bisa bekerja seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa kok sudah diganti? Oh iya, sebenarnya gini Bu Ika, sebenarnya saya sih maksudnya kalau menurut kemampuan, kalau kemudian kemampuan dan yang saya miliki itu sebenarnya saya juga masih bisa ya, tapi kan saya itu udah lama Bu Ika, udah lama sekali. Berapa tahun itu? Udah lama. Kebetulan saya itu kalau megang keuangan itu sudah hampir 20 tahun. Masya Allah, luar biasa. Tapi untuk yang jadi khusus maksudnya yang statusnya sebagai bendahara itu sudah 10 tahunan ini Bu Ika. Nah, itu saya tuh menurut saya kok ini loh Bu Ika, kalau di pertemuan-pertemuan itu ya kan, kalau bendahara itu kan juga bendahara yayasan, juga bendahara bos. Berarti kan urusannya sama yayasan, juga sama pemerintah. Nah kalau pas kebetulan itu pas pertemuan itu kok sudah yang teman-teman itu sudah murid saya Bu Ika. Aduh ini pada jadi guru. Aduh ini saatnya sudah regenerasi juga. Intinya bukan karena apa-apa, ingin regenerasi aja biar nanti maksudnya ada gantinya lah, nanti biar pinter semua juga. Oh iya begitu. Kalau menurut Bu Heni biar pinter semua, berarti ada ada peran orang lain gitu ya yang akan mendukung tercapainya tujuan itu. Siapa saja Bu Heni bisa disebutkan? Di sini nanti saya juga untuk mewujudkan tujuan saya ya Bu Ika. Ini juga tidak bisa kehendak saya sendiri. Ini juga harus perlu campur tangan. Paling tidak itu orang-orang yang berkedudukan ya, maksudnya berwenang di sekolah
Ya, kepala sekolah. Ya. Tentunya kepala sekolah itu Sekolah, memang, ya. memang utama itu ya, kepala sekolah. Kemudian ada yang pemangku jabatan ya, kepala sekolah, sama mungkin yang kalau atas saya kan juga wakil kepala sekolahnya juga yang mengurusi bagian keuangan. Itu jadi kan saya juga harus berkoordinasi dengan mereka. Jadi tidak serta-merta saya harus mau ganti-ganti gitu enggak. Saya juga harus diskusi dengan beliau-beliaunya itu. Nah, ini saya juga harus melakukan itu, Bu Ika. Jadi itu orang-orang yang mungkin saya anggap pas untuk saya ajak diskusi untuk melakukan mewujudkan tujuan saya itu, Bu Ika. Kira-kira kapan? Apakah sudah dimulai diskusi itu? Sedang dalam perencanaan kapan? Kebetulan ini kan sudah bulan April gitu, Bu Ika. Bulan sebenarnya ini sudah saya lakukan mulai dari bulan Februari. Luar biasa, sudah dari kemarin ya. Dari Februari itu saya sudah mulai berdiskusi, maksudnya dari hati ke hati sama kepala sekolah, sama yang wakil keuangan ya. Jadinya saya memang sudah menyampaikan tadi seperti sudah saya sampaikan ke Bu Ika, sudah saatnya saya ganti untuk periode berikutnya seperti itu. Nah, Februari kemarin itu saya sudah mulai berbincang-bincang diskusi gitu, sudah dengan kepala sekolah, dengan stakeholdernya sekolah. Berarti Februari, Maret, April. Kemudian, ini Februari itu saya sudah diskusi. Kemudian Maret kemarin saya diskusinya juga alot. Waduh, maksudnya siapa kira-kira ini itu. Nah, akhirnya Maret itu saya sudah bisa menemukan lah, maksudnya sosok seorang yang saya anggap maksudnya dia mampu untuk menggantikan saya. Nah, Maret itu saya sudah dengan stakeholdernya ini kira-kira ya, sudah saya dari ngobrol ya, maksudnya dari hati ke hati, Bu, ini ya awalnya sih memang Mbak Mia itu memang masalahnya itu memang jangan saya tapi akhirnya ya itu Maret itu sudah mulai saya tentukan si A. Kemudian ini kan udah mulai bulan April. Nah, kemarin awal April juga memang sudah saya mulai ajak, maksudnya saya rangkul, ini Bu pekerjaannya sudah saya kenalkan seperti ini sedang maksudnya pendampingan seperti itu, sedang pendampingan dengan beliaunya yang ditunjuk oleh stakeholdernya gitu, seperti itu. Berarti sudah mulai dari kemarin ini? Iya, sudah mulai Februari ya. Ini sudah mulai berjalan, tapi belum sampai deadline belum. Jadi apa itu Bu? Buktinya bahwa itu tercapai itu gimana? Buktinya itu nanti saya bulan Juni ini sudah benar-benar mendapatkan seseorang yang profesional untuk menjadi seorang bendahara. Dalam arti profesional di sini adalah orangnya jujur, kemudian serius ya, jujur. Apalagi kan uang, megang uang itu tidak sembarangan. Ya, itu memang satu itu nilai kejujuran, kemudian juga dia maksudnya cepat-cepat kalau membuat laporan itu tepat waktu. Satset gitu kan bahasa itu memang harus seperti itu, Bu. Karena kalau tidak satset itu ya memang pekerjaan itu banyak jadi orang bendahara, apalagi bendahara pos, bendahara yayasan seperti itu. Dikejar yayasan, dikejar pos, dinas, gitu pokoknya hidupnya penuh dengan kejar-kejaran. Itu seperti itu, jadinya saya bulan itu Juni, ukurannya itu saya benar-benar sudah mendapatkan orang yang benar-benar bisa menggantikan saya yang profesional. Iya. Oke. Kemudian apakah Bu Heni itu merasa itu ada dalam kendali Bu Heni? Sangat sekali dalam kendali saya, dalam diri kendali saya, karena saya merasa bahwa saya sudah terlalu lama memegang jabatan ini, pekerjaan ini, dan sudah saatnya yang generasi muda itu juga harus belajar biar kan nggak mungkin saya terus, kan juga saya nanti tua juga jadinya juga kegesitan apapun juga nanti akan berkurang. Jadi sudah saatnya saya menularkan ilmu saya kepada yang muda ya, intinya regenerasi kepada yang lebih muda seperti itu.
Jadi ini apakah menjadi prioritas? Oh, sangat prioritas sekali, apalagi ini sudah mau menjelang ajaran baru ya. Jadinya saya lagi semangatnya ini siapa yang akan saya bidik. Nanti memang benar-benar saya akan tularkan ilmu saya dengan pendampingan. Tentunya juga tidak nanti kalau sudah saya tunjuk juga tidak akan saya lepas. Toh saya juga masih di Al-Kausar seperti itu. Jadi tetap gitu ya? Ya tetap membersamai. Membersamai. Jadi ada butuh bantuan. Iya, tetap saya masih ada di samping gitu. Tapi kan intinya dia juga sudah harus belajar, mau belajar juga harus mau yang saya sampaikan itu benar-benar dipahami dan dipelajari seperti itu. Iya. Nah, kira-kira selama Bu Heni menjalankan misi ini dari Februari itu apakah ada hambatan atau masalah yang Bu Heni temuin? Ya, kadang hambatan dan masalah. Awalnya sih itu memang mulai dari awal, maksudnya awal penunjukan itu masalahnya memang tidak ada yang mau semua ya. Tidak ada yang mau. Karena beranggapan bahwa jadi bendahara itu berat, momok gitu ya. Momok, tidak ada yang mau. Tapi setelah dengan kemampuan yang saya miliki, saya berusaha meyakinkan kepada orang yang sudah saya tunjuk, meyakinkan bahwa ternyata jadi bendahara itu sebenarnya tidak berat, hanya butuh meluangkan waktu. Sebenarnya butuh meluangkan waktu saja. Nah, beratnya enggak, apalagi anak-anak sekarang ya yang melek IT. Saya kan enggak ya, maksudnya orang dulu yang melek IT sudah bagus. Cuma karena kemauan saja meluangkan waktu. Karena bagaimanapun bendahara itu pekerjaannya tidak akan pernah, maksudnya sebulannya itu ada terus. Sebulan itu mesti harus melaporkan ke bos ya, laporan bos, kemudian laporan ke yayasan, dan juga itu rutinitas menggaji karyawan. Iya, guru-guru kan kita yang menggaji. Nah, itu rutinitas yang memang setiap bulannya itu harus dilaksanakan. Ya, kalau sekarang sih mending sudah pakai aplikasi yang nggak begitu, apalagi bos nggak begitu rumit. Saya yakin yang yang maksudnya anak sekarang tuh udah lancar lah, oke. Daripada saya juga sudah tidak sering bolak-balik ke sana kemari, udah pokoknya sekarang udah mending ringan lah. Makanya saya berani meyakinkan kepada anak-anak muda yang saya tunjuk itu, kamu pasti bisa, kamu mampu, karena lebih mudah daripada saya zamannya dulu. Karena sekarang lebih dengan IT itu lebih dipermudah seperti itu. Hanya kemauan saja untuk meluangkan waktu seperti itu. Nah itu kemauan itu untuk anak generasi Gen Z ya. Gen Z itu mut-mutan gitu ya, kadang semangat, kadang boring. Tapi itu saya tanamkan kepada itu calonnya, bahwa saya sampaikan juga bahwa di sini kalau kita akan sungguh-sungguh, insya Allah juga akan memberi jalan kemudahan kepada kita. Ya, buktinya saya masih bertahan sampai 21 tahun. Makanya kan seperti itu, asal kemauan kita aja, kita bekerja juga di samping kita mendapatkan gaji, kita juga niatnya maksudnya kita bekerja itu tidak hanya uang, tapi juga kita anak-anak demi anak-anak juga, seperti keberkahan yang kita dapatkan. Iya, kan kita juga nanti apalagi saya di sini dulunya belum keluarga sampai beranak pinak, insya Allah keberkahan akan didapat di sekolah ini. Sudah berapa tahun Bu Heni di sini? Sudah 21 tahun. Dari awal saya dari awal sini sudah diberi amanah. Iya, uang. Sampai sekarang berarti memang sudah kepercayaan mumpuni. Ya, makanya saya menanamkan bahwa kepercayaan itu memang sulit, tapi itu juga tergantung kita yang melaksanakannya seperti itu. Luar biasa. Dari tadi masalah yang Bu Heni sampaikan itu kan ada beberapa yang ditunjuk generasi penerus yang ditunjuk karena nggak mau, karena takut gitu ya. Apakah ada penyebab lain Bu Heni selain itu? Penyebabnya saya pikir tidak ada Bu, cuma itu. Tapi insya Allah itu nanti karena saya sudah tahu masalahnya dan masalah itu sudah saya sampaikan, itu sebenarnya bukan masalah, karena saya meyakinkan kepada mereka bahwa itu bukan masalah, hanya meluangkan waktu saja. Kita pintar-pintar memanage waktu. Nyatanya saya juga wali kelas, juga bendahara ini, bendahara itu, juga bisa urus ibu rumah tangga juga. Luar biasa. Double job ini. Insya Allah juga Bismillah, insya Allah bisa. Apalagi ini masih single ya, yang saya ini masih single ya. Oh ya, masih single, sudah melek IT. Pokoknya saya sampai mantap yakinkan Bismillah, kamu bisa. Toh saya juga masih di belakang aja. Belakang layar ya Bu. Jadi melihat dari apa itu tadi? Penyebabnya itu nanti apa hasil yang ingin Bu Heni
capai gitu. Hasilnya ya Bu, ini saya sudah mulai April ini kan sudah mulai pendampingan ya. Dan nanti berarti April sampai Mei, berarti kan saya kan tiap bulan memang melakukan pekerjaan saya, melaporkan ya, mengganti orang tersebut, saya suruh ikut saya, ayo lihat saya kerja saya. Ini seperti ini 2 bulan ini saya suruh ikut, pokoknya ikut saya, jadinya tahu cara kerja saya. Kemudian nanti saya pingin bulan Juni itu sudah saya lepas, tapi tentunya masih dalam pantauan saya ya. Coba belajar mandiri sudah bisa apa belum 2 bulan ini. Nah nanti kalau memang sudah yakin di bulan Juni, nanti kan Juli sudah oke, tinggal jalan. Gitu. Langkah-langkah yang perlu Bu Heni ambil gitu, yang lebih detail lagi bisa disampaikan. Oh iya, langkah-langkahnya yaitu tadi bulan Februari saya sudah berusaha mendiskusikan dengan stakeholder-nya, kemudian bulan Maret sudah menentukan siapa orangnya, walaupun dengan berbagai perdebatan ya, akhirnya sudah menemukan. Kemudian April ini sudah mulai melangkah sampai nanti Mei ya, April Mei ini saya ajak untuk ikut melaporkan. Nah nanti bulan Juni coba saya cek dia sudah bisa melaksanakan yang seperti saya sampaikan apa belum. Kalau insya Allah ya itu nanti bulan Juni itu benar-benar sudah profesional, Juli sudah siap bekerja. Luar biasa, sudah tertata, terlihat dengan baik. Di sini saya sudah seperti itu karena kalau memang saya itu gimana ya, harus tanggung jawab dan cepat satset. Saya nggak mau nak kerja itu lelet itu nggak satset ini gitu. Karena kalau nggak nanti numpuk jadinya. Soalnya memang itu bulanan, jadinya kalau ini nggak selesai ya numpuk lagi jadinya. Dan kembali kita akhirnya kembali lagi kita yang melaksanakan. Iya seperti itu Bu Ika. Wah luar biasa. Kemudian untuk sumber dayanya itu apa yang bisa mensupport Bu Heni ya? Ya, sumber dayanya yang mensupport tentunya dari diri saya sendiri ya. Karena kemampuan saya yakin kemampuan bertahun-tahun yang saya miliki, insya Allah saya bisa transfer ke yang lebih muda, yang lebih berbakat, yang lebih bersemangat. Kemudian tentunya didukung oleh kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah itu. Seperti itu. Menurut saya Bu Heni itu masih muda. Aduh tua. Masih muda, masih kan bendahara itu tidak harusnya tidak mesti harus diganti gitu kan. Ini sebenarnya saya juga ini berpikir saya itu pingin fokus ke mengajar gitu. Jadinya maksudnya biar selama ini kan ya memang saya memang bekerjanya saya sih nggak pas jam mengajar enggak, tapi di sela-sela anak-anak sudah pulang, sudah tidak mengganggu. Tapi saya ingin cobalah saya sudah puluhan tahun kok, maksudnya saya ingin coba saya tak fokus ke anak-anak gitu seperti itu. Jadi ingin merasakan semua tercurah kepada anak-anak. Tapi saya juga terus enggak cuci tangan, enggak tetap masih membantu. Saya juga masih di sini. Kalau menurut Bu Heni, dampak yang akan muncul gitu dari apa yang sudah tadi Bu Heni sampaikan, dari penyebabnya atau dari yang ingin Bu Heni itu capai, itu apa dampaknya Bu Heni? Dampaknya yaitu nanti maksudnya itu yaitu mendapatkan seorang yang benar-benar bisa melaksanakan, menggantikan tugas saya sebagai bendahara yang benar-benar profesional seperti itu. Iya. Tentunya nanti juga akan memperlancar. Jadi sirkulasi keuangan, kemudian pokoknya semua tentang laporan keuangan insya Allah akan berjalan seperti, dan mungkin akan saya bilang malah lebih baik daripada saya, karena saya kan sudah generasi tua ya. Jadinya IT-nya juga milenial ya, generasi milenial. IT-nya juga nggak begitu sebagus yang anak-anak sekarang seperti itu. Mungkin dia akan nanti dalam segi akan mencapai yang mudahnya pakai aplikasi ini, saya kan masih manual seperti itu mungkin. Nah siapa tahu yang muda ini malah yang lebih berbakat. Seperti itu. Baik Bu Heni, sepertinya langkah Bu Heni itu sudah jelas Bu Heni sampaikan, kemudian sumber daya sudah disebutkan, kapan goalnya. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Heni ambil dari sesi coaching kita kali ini? Kesimpulannya itu yang pertama saya merasa ini lega karena bukan unek-unek ya, maksudnya keinginan saya itu sudah saya sampaikan ke Bu Ika, dari ingin mendapatkan seorang pengganti bendahara yang profesional di tahun
di bulan Juni itu akan bisa terwujud. Nah, dan langkah-langkah yang sudah saya lakukan juga sudah saya lakukan dengan saya sampaikan ke Bu Ika, saya menjadi semakin yakin dan mantap bahwa tujuan saya itu akan tercapai di bulan Juni 2025. Seperti itu Bu Ika. Iya. Tadi juga Bu Heni sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah gitu kan, sudah disampaikan kepada saya, dan saya ingin mendengar kembali apa action plan-nya. Oh iya, biar semakin mantap. Ya, bisa disebutkan lagi action plan atau rencana aksi yang akan Bu Heni lakukan. Oh iya, tentunya ini yang sudah saya laksanakan mulai Februari ya Bu Ika. Februari sudah saya berdiskusi dengan stakeholder sekolah, kemudian bulan Maret saya sudah menentukan siapa calon pengganti saya, kemudian saya sudah mendapatkan, dan bulan April Mei ini eksekusi ya, maksudnya mulai belajar bersama mulai belajar bersama dengan calon itu, kemudian nanti bulan Juni coba saya cek, maksudnya saya coba dia sudah bisa membuat laporan seperti yang selama ini belajar bersama apa belum, tentunya dengan pendampingan saya. Semoga yang saya harapkan sudah bisa, dan nanti bulan Juli sudah bisa berjalan tentunya dengan pendampingan, maksudnya saya masih di balik layar seperti itu. Karena Bu Heni juga masih di sini jadi tetap memantau. Iya, tetap memantau, dan semoga ya sirkulasinya tetap bisa berjalan seperti sekarang, syukur-syukur malah lebih bagus lagi. Karena kan sistem perubahan dan transisi itu tidak mudah ya. Iya, tidak mudah. Proses. Iya, untuk proses, apalagi itu jadinya kan jadi adaptasi lagi Jadi adaptasi itu memang mungkin berat bagi yang baru, tapi kayaknya ringan yang lama. Nah, memang sudah melaksanakan, tapi insya Allah dengan kekuatan kita, dengan bimbingan kita dan kerja keras kita, insya Allah akan didapatkan. Luar biasa. Sebenarnya sudah Bu Heni itu sudah menata, sudah menyiapkan ini sedemikian rupa, sudah jelas langkah-langkah yang akan diambil mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli sudah bisa melepas, dan bulan Juli sudah bisa bisa sendiri gitu ya, sudah berjalan sendiri tanpa bimbingan yang terlalu mendetail gitu ya. Nah, sekarang gantian nih Bu Heni, apa feedback yang bisa Bu Heni sampaikan untuk saya supaya nanti saya itu bisa lebih meningkatkan kualitas coaching ini bisa disampaikan. Baik Bu Ika, terima kasih sekali Bu Ika untuk sesi coachingnya ini ya. Dengan saya melalui proses coaching ini, saya menjadi semakin yakin dan mantap bahwa langkah saya untuk mencapai tujuan saya mendapatkan pengganti bendahara yang profesional itu bisa terwujud bulan Juli 2025, begitu Bu Ika. Jadinya terima kasih, saya semakin tambah yakin dan mantap akan tercapai tujuan saya, Bu Ika. Terima kasih Bu Heni atas feedbacknya. Nanti akan saya tindak lanjuti lagi feedbacknya. Semoga nanti kedepannya saya juga lebih lebih berkualitas lagi dalam bercoaching gitu ya. Terima kasih atas waktu ini, waktunya Bu Heni sudah kesini. Terima kasih juga, nanti semoga bermanfaat. Bu Heni juga bisa mencapai semua apa yang Bu Heni inginkan dengan lancar, dengan maksimal. Amin. Doa saya semoga Bu Heni sehat dan terima kasih. Terima kasih Bu Ika untuk waktunya. Saya mohon pamit dulu Bu Ika. Untuk ini diminum dulu Bu Heni. Terima kasih. Ini mau jemput anak sekalian. Terima kasih Bu Ika. Saya pamit dulu Bu Ika. Assalamualaikum.